Ini kebetulan udah. Nah, Itu tunjukkan 2018 tadi Pak. Jadi sudah diatur di Kepmen 1827K 2018 di pasal 12 Pak. Ada 4 poin Pak, pengawas operasional itu Pak, tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, bertanggung jawab atas keselamatan pekerja atau bawahannya, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan dan pengujian, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya, serta membuat dan menandatangani laporan. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawabnya para pengawas operasional, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam usaha melakukan pekerjaan tanpa mengalami kecelakaan dan kerugian, baik itu kerusakan alat, cedera manusia ataupun kerusakan lingkungan. Pekerjaan umum lainnya, Bapak sekalian, bahaya fisik ini karena unit kita besar dan juga aktivitas tambang itu adalah aktivitas yang resikonya tinggi. Jenis bahaya fisik ini pasti ada Pak. Contoh, misalnya kita tertabrak unit atau tersenggol unit, paling tidak kita memar bahkan sampai patah tulang. Paling fatalnya Pak, luka terbuka, terkoyak bahkan sampai kematian. Nah, ini ada yang dimaksud bahaya fisik Pak. Terus yang kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini adalah bahaya chemical atau juga bahaya yang berbau-bau kimia. Contoh, saya kasih contoh Pak, seperti di ada CPP. Pada saat batu bara itu terbakar, kita pemadaman apinya menggunakan chemical atau bahan kimia. Nah, bahan kimia ini apabila masuk ke area tubuh kita atau ke kulit kita aja, itu bisa menyebabkan keracunan apabila masuk ke dalam tubuh. Tapi apabila terkena kulit itu bisa iritasi, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya kimia. Terdapat juga Pak di area workshop dan di TPS 5B3 kita terdapat Pak. Contoh seperti bahan kimia ini adalah oli. Nah, apabila masuk ke area tubuh kita akan kita keracunan. Terus juga pada saat kita flushing unit atau flushing tangki fuel, ada bahan kimia. Nah, itu yang dimaksud bahan kimia Pak. Contoh sederhana mungkin terdapat di semua rumah Bapak adalah pembersih WC, pembersih wastafel, Nippon atau apa itu ya. Pokoknya pembersih WC itu, nah itu adalah bahan kimia Pak, bahan kimia keras. Apabila terkena kulit kita pasti gatal-gatal itu ya. Nah, itu adalah salah satu yang dimaksud bahan kimia tadi. Yang kedua, bahaya biologi ini adalah bahaya hewani Pak, seperti ular, terus serangga, lebah dan lain sebagainya. Nah, karena kita posisinya memang remote area yang dimana banyak hutan-hutan, pasti tinggi yang namanya itu bahaya hewani, ular-ular dan lain sebagainya. Terus ada bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan ini adalah bahaya seperti tanah longsor, hujan deras, banjir bandang, angin ribut, terus sampai juga bencana alam. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan bahaya lingkungan. Ada juga Pak seperti dari akibat aktivitas kita. Contoh seperti bahaya dari debu, kita bisa asma, batuk, terus juga bahaya dari getaran, bahaya dari kebisingan di rumah genset. Pendengaran kita terganggu apabila kita lama bekerja di area rumah genset dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya lingkungan. Titik-titik tertentu, entah itu di punggung, di pinggang, di tangan, di kaki, itu akan kena apabila kita posisi tidak enak. Begitu juga pada saat di area workshop, pada saat pengangkatan atau di area logistik, pengangkatan material yang berat, kita salah teknik mengangkat itu kemungkinan terbesar kita akan cedera pada pinggang. Kalau dia bahasa orang tua itu encok. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya ergonomi posisi Bapak bekerja. Yang keenam adalah bahaya psikis. Nah, bahaya psikis ini adalah bahaya emosional, yang dimana seperti stres, terus jenuh karena kita bekerja dalam roster 3 bulan kerja 2 minggu off. Makanya dengan antisipasi setiap 2 minggu kita off,
off sehari. Nah itu adalah salah satu penanggulangan untuk bahaya psikis tadi Bapak sekalian, untuk yang namanya mengurangi tingkat stresnya, terus tingkat jenuhnya. Jadi tingkat stres orang yang baru cuti dan juga orang yang sudah lama belum cuti itu berbeda. Apabila orang yang lama belum cuti ini kita bercandain, penerimaannya beda dengan orang yang pulang cuti. Bisa saja yang lama belum cuti ini emosionalnya lebih tinggi, jadi lebih mudah tersinggung dan lain sebagainya, emosionalnya lebih tinggi. Nah itu yang dimaksud dengan bahaya psikis, membahayakan. Jadi apakah ada rekan kerja kita melakukan sesuatu yang membahayakan, atau bahkan kita sendiri yang melakukan sesuatu yang membahayakan? Kita harus bisa menilai Pak sampai situ. Nah, dari 3 langkah ini Pak, terakhir adalah apa yang dapat saya lakukan. Apa sih yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya Pak? Misalnya dapat situasi yang berbahaya, apa yang dapat saya lakukan sih? Apa saya bisa menghilangkan situasi ini? Pak, tidak bisa Pak, situasinya dihilangkan Pak. Saya harus bekerja dekat air Pak, saya harus bekerja di ketinggian Pak. Bagaimana saya supaya selamat Pak? Kita ke peralatannya. Apabila situasinya tidak bisa dihilangkan peralatannya atau perlengkapannya, APD-nya, misalnya yang dekat air pakai pelampung, terus ketinggian pakai safety body harness. Apabila situasi yang berbahaya tadi tidak bisa kita hilangkan atau kita bisa ganti. Nah, yang ketiga terakhir tadi yang saya jelaskan orangnya, saya harus bekerja sesuai prosedur, saya harus bekerja sesuai safety, yaitu dari penggunaan safety body harness yang benar, terus perilaku dalam bekerja itu yang benar, tidak sering bercanda, terus tidak shortcut itu mengambil jalan pintas. Nah, itu adalah 4 tips langkah Pak dari pertambangan batu bara itu semua tercantum Pak dalam Kepmen ini Pak. Jadi kecelakaan tambang itu Pak harus memenuhi 5 unsur Pak. Yang pertama benar-benar terjadi Pak ya, benar-benar terjadi. Yang kedua mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT. Nah, yang diberi izin oleh KTT ini siapa aja Pak? Yaitu orang yang dapat, contoh visitor ID, main permit simple. Kalau Bapak tahu di situ ada tanda tangan Pak KTT kita ada Ahmad Ismail Pak ya. Nah di situ yang dimaksud dengan diberi izin oleh KTT. Nah kalau Bapak visitor ada di balik belakang Pak, ada tanda tangan Pak KTT di situ Pak. Nah itu adalah salah satu orang yang diberi izin oleh KTT. Jadi itu yang dimaksud orang yang diberi izin oleh KTT. Terus yang ketiga Pak, akibat kegiatan pada saya saat di mes atau di rumah. Nah itu bukan termasuk kecelakaan tambang Pak. Nah, jadi Bapak harus tahu juga apa itu kecelakaan tambang. Kita sudah panjang lebar membahas kecelakaan Pak. Ada 2 poin tadi, terus kategori kecelakaan tadi. Nah di sini saya ingin menjelaskan Pak, kecelakaan itu pasti ada penyebabnya Pak. Pasti ada penyebab dari semua kejadian, entah itu nermis, entah itu accident tadi, pasti ada penyebabnya Pak. Jadi penyebab kecelakaan itu dibagi menjadi 3 faktor ini Pak, 3 faktor. Mungkin sudah saya sering sampaikan di safety talk, teman-teman juga sudah sering menyampaikan juga pada saat pertemuan atau pada saat ngobrol. Jadi penyebab kecelakaan itu dibagi menjadi 3 Pak. Sebelum saya jelaskan 2 ini, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, saya menjelaskan dulu yang pertama lain-lain Pak. Jadi lain-lain ini menyumbang 2% penyebab terjadinya kecelakaan Pak. Lain-lain ini apa? Lain-lain ini seperti kalau biasa kita sebut itu nasib, takdir, kehendak Tuhan. Betul, tetapi bukan ke manusianya, melainkan ke alam lingkungannya Bapak sekalian. Contoh, pada saat gempa bumi, banjir bandang, bahkan bencana alam dan lain sebagainya, yang dimana itu adalah di luar batas kemampuan kita si manusia untuk menanggulanginya atau mengantisipasinya. Nah itu menyumbang 2% Pak penyebab terjadinya kecelakaan. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman.
Tindakan tidak aman ini menyumbang 88%. Kondisi tidak aman menyumbang 10%, Pak. Apa sih maksudnya? Nah, tindakan tidak aman ini adalah si manusianya, si kita, si orang, pekerjanya melakukan sesuatu yang tidak aman, bertindak tidak aman. Nah, itu menyumbang 88%. Kondisi tidak aman menyumbang 10%, Pak. Kondisinya, Pak, kondisinya tidak aman. Ada kerja kita tidak aman, Pak. Lingkungan kerja tidak aman. Saya kasih contoh, Pak. Bapak yang dari tim IT, Pak ya. Saya kasih contoh nih, Pak. Melakukan pekerjaan naik tiang yang di pinggir office ya, tahu ya, tiang tinggi ya, yang internet, yang radio dan lainnya. Nah, itu kita tahu, Pak, kondisinya tidak aman, Pak. Sangat-sangat tidak aman. Menyumbang 10%, Pak, penyebab terjadinya kecelakaan, Pak. Kondisinya tidak aman karena itu tinggi, terus juga tiangnya kecil, terus juga mungkin dari faktor lingkungan, ada angin, matahari yang panas, terik dan lain sebagainya. Dari faktor kesehatan, pekerjanya pusing dan lain sebagainya. Nah, itu kita tahu kondisi tidak aman, Pak, dengan di area kerja kita tiangnya tinggi. Bagaimana kita mengantisipasinya supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan? Saya harus bekerja di situ, Pak, karena itu tugas saya. Saya harus ke situ, Pak, di kondisi tidak aman itu. Nah, dengan cara tindakan kita, Pak, yang aman. Tindakan yang aman seperti apa? Kita harus pengecekan dulu, Pak. Kita harus pengecekan kondisi kesehatan kita, Pak. Pada saat pekerjaan, kita bekerja sesuai dengan SOP. Terus juga menggunakan APD yang benar, yaitu safety body harness. Apabila kita terjatuh, kita masih tergantung pada safety body harness tadi. Terus juga menggunakan peralatan yang pas seperti radio komunikasi, APD-nya, kacamata, safety body harness, sarung tangan, dan lain sebagainya. Dan juga ada pengawasan. Nah, itu yang dimaksud tindakan yang aman. Apabila kita tidak bertindak tidak aman, saya langsung naik aja, nggak usah pakai APD. Woi, sampai atas kita pusing, tidak ada pengecekan tensi dan lainnya. Tensi kita naik, pusing sampai atas. Tidak fokus kerjanya, salah-salah megang tangganya, jatuh kita. Nah, itu yang dimaksud tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Begitu juga di area kerja kita, Bapak sekalian. Begitu juga di area kerja kita. Nah, Pak, saya ingin tiang radio tadi, Pak. Apabila tidak ada manusianya, Pak, tidak ada tindakan tidak amannya, Pak, atau tidak ada manusia yang mengerjakan tiang tersebut, apa mungkin terjadinya kecelakaan? Apa mungkin, Pak? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak ya? Tidak mungkin yang namanya kecelakaan. Toh kita lihatin aja itu tiang, ya kan? Tidak mungkin yang namanya kecelakaan kerja. Nah, itu yang dimaksud lagi dengan tindakan tidak aman, si manusianya. Walaupun ada kondisi tidak aman, tapi itu cuma menyumbang 10%. Tapi jangan diabaikan juga, Pak, kondisi tidak aman ini. Kita antisipasi juga dengan cara kita bertindak yang aman. Nah, seperti itu, Pak. Itu adalah salah satu, bukan salah satu, faktor dari 3 faktor tadi adalah dalam tempo 1 kali 24 jam, Pak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui akan permasalahan suatu kecelakaan, terus melakukan tindakan perbaikan agar kecelakaan tidak berulang. Manfaatnya mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah berulangnya kejadian tersebut. Bila ada cedera, Pak, korban bisa mendapatkan pengobatan atau penanganan segera serta menyelamatkan barang bukti di lokasi kejadian. Ke 20 per 100. Oh. Malu kan. Ada keluhan? Pusing. Wah. Kita briefing dulu, Pak, ya, untuk APD-nya aman semua, Pak. Masih layak semua. Ya. Ya. Mungkin nanti Nah,
Nah, pemanasan dulunya. Mana? Rumat dulu. Ini pakai ini nanti dia pakai ini. Nanti ini 40. 7 kemarin 7. Lihatkan dulu ya. Kemarin mana kan? Oh, nyimpen di sini. Nah, udah kelihatan lagi orangnya nah. Di paling puncak. Nah, 60 meter nih. Iqbal. Mana kayak samut Iqbal? Lepas kah tadi? Dwi Putra 01 sudah lepas ya? Jawab ini. Tinggian 65. Puncak dah. Puncak. Toiletnya. Nah. Macam-macam bagas dibawa. Nah, apa ini? Helmnya pun. Ya. Tuh.